wabarakatuh. Bahasa Jawa mawon. Kenalke nama kula Hendy saking Nganjuk, khusus penangkar bibit Thailand Nganjuk. Jadi tanaman kula nggih khususe damel bibit. Istilahnya napa nggih? Kula jelaske masalah napa niku tanaman kula mboten sami kalih tanaman-tanaman dari daerah lain. Maksudnya untuk sayur khususnya. Tentang perawatan, pemupukan, masalah jarak tanam pun nggih pun beda. Malam minggu guys, anak buah Gusman, Bojonegoro padha ngumpul. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mumbul dhuwur. Wonten mriki ajeng istilahnya napa nggih ajeng tukar kawruh kalih panjenengan sedaya niki wonten tamu ing saking Bojonegoro Mas Gusman. Ajeng niki Mas Hendy saking Nganjuk. Terus yen Mas Gusman iki YouTuber nggih. Terus mungkin saged ningali ten video-video YouTube nika belajar bawang merah. Terus yen Mas Hendy niki penangkar bibit tajuk saking Nganjuk, dalipun wilangan Nganjuk. Terus mangke panjenengan sedaya saged napa tangklet napa ingkang dados kesulitanipun anggenipun nanem bawang wonten ing wanci menika. Kula kinten niki sedaya petani bawang nggih. Sing pun dangu teng bawang enten niki. Pemula nggih, Pak. Pemula sedaya niki. Terus saderengipun bilih petani bawang merah niku pertama harus tekun nggih. Harus teliti mboten kados tanem padi. Jebloke tinggal lunga mawon nggih golek bakul wonten. Terus yang petani bawang merah niku paling mboten 3 hari sekali itu penyemprotan rutin, pengobatan apa pemeliharaan. Terus mangke wonten ing mriki enten Mas Gusman kalih Mas Hendy mungkin saged napa tanglet napa kesulitanipun napa resep-resepipun kok saged berhasil. Nah mungkin saged dipun tiru sedaya. Kula mboten kathah pun matur bilih mangke Mas Gusman kalih Mas Hendy saged maringi wacana atau kawi resep-resep amrihipun saene tanem bawang merah wonten ing Dukuh Rajekan Tawang Sari menika. Monggo Mas Gusman apa Mas Hendy monggo njenengan utuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati bapak-bapak semua. Monggo Binara. Perkenalkan, nama saya Gusman. Punya channel YouTube Gusman Bojonegoro. Sedikit saya cerita tentang channel YouTube saya itu memang saya sasarkan ke para pemula. Spesial buat para pemula. Sedikit saya ingin ngasih pengalaman saya tentang tanam bawang merah. Sedikit saja, nanti bisa disambung oleh Mas Hendy. Kunci sukses tanam bawang merah menurut saya itu ada 2. 1 itu ada di olah lahan, dan 2 perlu diingat benih yang kualitas. Jika 2 itu sudah terpenuhi, nanti cara merawatnya itu kita ngikuti. Jadi perawatan akan gampang. Kenapa bibit harus kualitas? Karena jika bibit itu kualitas, imunnya kuat, jadi tidak gampang terserang penyakit. Rata-rata petani gagal itu karena 2 faktor itu. Olah lahan yang awut-awutan, dan yang kedua benih yang dia tidak tahu masa simpannya, HSP-nya berapa, pokok asal benih ditanam. Jadi
untuk ini khusus para petani pemula. Saya tidak pernah ngajari petani yang sudah beken. Jadi untuk para pemula wajib diketahui kalau dua kunci itu benar-benar harus dipahami. Olah lahan yang benar dan benih yang berkualitas. Jadi sedikit saya kasih penjelasan tentang olah lahan. Jangan tergesa-gesa tanam. Ojo buru ego lantas tanam. Pokoknya saya tanam hari ini, saya tidak peduli tanah saya itu seperti apa, saya tanam. Nanti akan rugi di tengah jalan. Perawatannya akan menelan biaya yang banyak. Petani yang cerdas itu bisa menekan biaya produksi. Cara untuk menekan biaya produksi benar-benar olah lahan yang benar. Jadi untuk bapak-bapak, mas-mas yang baru mau mulai tanam bawang merah, cukup belajar dari olah lahan dan benih yang kualitas, cukup tahu pupuk NP dan K, jangan kemana-mana dulu. Nanti kalau sampan langsung kemana-mana, nanti sampan tambah bingung. Karena banyak faktor di situ. Ada pupuk makro, ada mikro dan lain sebagainya. Jadi kita belajar setahap-setahap itu Pak Ardianto ya. Jadi nanti setelah tanam ada permasalahan bisa dibimbing oleh Pak Ardianto. Yang jelas untuk memulai pasca tanam ini kita benar-benar harus tahu cara olah lahan yang benar dan benar-benar pemilihan benih yang berkualitas. Itu sedikit dari saya. Nanti bisa dilanjut oleh Mas Hendy atau nanti kita diskusi santai. Jadi tidak formal-formal amat. Jadi semuanya yang pengen tanya langsung bisa tanya. Nanti Pak Ardianto kalau bisa jawab bisa dijawab. Nanti saya kalau saya bisa jawab akan saya jawab sebisa saya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu Maaf, ini saya termasuk pemula. Bahwa pengolahan tanah di sini tanah rawan ya. Rawan itu untuk mengatur pH-nya perlu adanya unsur mikro atau makro yang nantinya untuk menyetabilkan pH 6 sampai 7. Unsur-unsur itu bisa ditambahkan beberapa hari ke depan dari pembedengan sampai persiapan tanam itu berapa hari minimal. Itu. Terus yang kedua, untuk pengolahan lahan yang tepat itu bagaimana? Kalau bisa dijelaskan nanti tolong dijelaskan secara detail supaya petani di sini, supaya petani di pemula, supaya bisa mengolah lahan yang sebagaimana mestinya untuk tanaman bawang ke depan bisa maksimal. Sementara untuk itu yang kami tanyakan nanti bisa disambung kembali. Terima kasih. nggih, untuk pengolahan lahan nggih. Yang pertama kita buat gulutan nggih. Terus gulutan mungkin dibiarkan ngantos kering dulu gitu. Terus mungkin pun kita mawur. Nah, perlu penambahan untuk dulu kapur pertanian macam-macam enten sing king apa enten sing king produk sing ternama enten atau sing petrokes enten sing namung king napa king dolomit. Terus niku dibiarkan istilahnya yang kula adalah sing kita niku dikelantang. Ngertos dikelantang? Nah, dikelantang. Lajeng garing riyin. Nah, menawi enten pupuk kandang disarankan sing pun fermentasinan nggih. Terus sampun pupuk kandang ijek tolos niku ditambahke ngoten mengke efeke teng jamur. Padahal yang bawang merah niku musuhe jamur. Terus
mriki enten Mas Asif niku nggih saking formulator Yutogro. Sakderengipun tanam nika dipun semprot kalih M12 nggih. M21. Terus niku dikompresor nyuwun bakteri pengurai. Saged Mas Asif saged jelaske terus kali wekdal. Terus mungkin saking Mas Gusman enten tambahan. Jadi soal pengolahan lahan mawon nggih kula. Pengolahan lahan, kalau lahan itu perawan, berarti kita buat bedeng, kita diamkan kira-kira sampai 2 minggu. Nanti kita cek pH-nya. Kalau pH di bawah netral, pH netral itu 6,5 sampai 7. Maaf Mas formulator sih, mungkin dilesake. Gua tak untuk ngawur iki. pH 6,5 sampai 7 itu netral. Nanti kalau di bawah 6 kita kasih dolomit. Kita kasih dolomit. Biasanya di sini dicangkul atau di kultivator. Di kultivator. Dua-duanya. Ya, kita kultivator. Habis kasih dolomit kita kultivator. Kalau ada kompos, mestinya kalau di paguyuban saya sana kompos wajib hukumnya masuk. Karena di satu sisi itu termasuk peninggalan kita untuk anak cucu kita nanti. Jadi ngibadai awake dhewe ninggalno tanah yang subur buat generasi penerus kita. Jadi kompos wajib masuk apapun alasannya. Jadi karena kita sering pakai pestisida kimia, meninggalkan residu yang banyak dan yang bisa mendegradasi cuman itu kita pakai kompos. Jadi tanah tetap ada haranya dan tanah tetap subur. Habis dikasih dolomit kita kultivator, kita biarkan kurang lebih 1 minggu. Biar gas-gasnya keluar dulu. Habis itu kita kasih kompos. Kalau kompos kita rasa kompos itu belum matang, perlu diketahui kalau pakai kohe, kotoran hewan apapun itu jangan langsung ditebar di lahan. Kita fermentasi dulu. Kalau di sini sudah stok yang fermentasi, masih ada keraguan, bisa dispray dengan trichoderma. Itu jamur antagonis. Jadi bisa mendegradasi patogen. Yang kita maksud patogen itu jamur yang merugikan buat lahan kita. Jadi habis disebar kompos kita spray trichoderma. Atau kita bisa spray yang tadi dibilang M21 pengurai, mikroba pengurai. Jadi sebenarnya gini, lahan yang mau kita tanam itu di situ disinggahi atau ditempati oleh bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Jika ya bakteri yang merugikan itu menang, maka tanaman kita akan terserang penyakit jika kita tanam. Tapi jika bakteri yang menguntungkan tadi bisa mendegradasi bakteri yang merugikan tadi, tanaman kita akan sehat. Sebenarnya seperti itu. Jadi olah lahan itu fungsinya benar-benar sangat penting sekali. Setelah dikasih kompos, kita ratakan undur-undur apa di sini. Pokoknya kompos harus nek ngarani kuwi Pak ini. Tercampur. Kompos harus tercampur dengan tanah, media tanam. Jadi tidak boleh kompos ditaruh di atas, tidak ada efeknya. Kompos harus masuk. Jadi benar-benar tercampur. Sehabis kompos tercampur, kita biarkan kira-kira selama 3 hari tidak apa-apa. Kalau kita mau pakai herbisida yang pratumbuh bisa. Usahakan pakai herbisida pratumbuh itu sebelum tanam. Walaupun setelah tanam bisa pakai pratumbuh, tapi lebih baik sebelum tanam. Jadi bisa 2 hari sebelum tanam bisa pakai pratumbuh, atau 1 hari sebelum tanam kita pakai pratumbuh untuk meringankan beban kita saat nanti kalau sudah ada tanamannya, penyiangannya tidak terlalu capek. Jadi kita bisa pakai pratumbuh. Setelah kita pakai pratumbuh, kita bisa pakai
pupuk dasar. Pupuk dasar jika saat musim hujan kita fokuskan ke fosfat, itu lebih baik. Jadi bisa pakai Vertipos, bisa pakai SP36. SP selamat. Vertipos ada Pak ya? Vertipos ada. Vertipos ada. Kalau nganjuk dasarannya berapa? Saprodap. Saprodap. Saprodap itu juga tinggi P-nya ya. N dan P. Setelah kita dasari pakai pupuk itu semacam itulah. Kalau maupun pakai NPK, tapi kalau musim hujan usahakan pupuk dasar tidak usah pakai N. Pupuk dasar kita hindari N. Tujuannya biar tidak terlalu over nitrat. Karena apa? Karena air hujan pun sudah mengandung nitrat. Itu intinya. Kalau kita over nitrat, gampang terserang jamur. Jadi tanaman saat musim hujan itu jangan terlalu vigor. Bahaya, vigor itu terlalu subur. Itu terlalu bahaya. Jadi cukup sehat saja. Sehat dan tidak perlu vigor-vigor amat kalau musim hujan. Beda kalau musim kemarau, wis vigor kaya pondah aman. Tidak mungkin akan terserang jamur. Jadi setelah kita kasih pupuk dasaran, selang 2 hari kita bisa tanam. Tujuannya kita kasih dasaran, sekali tanaman kita itu tumbuh, dia sudah ada yang dimakan. Nanti akarnya, akar dari tanaman itu, akar dari umbi yang kita tanam itu akan mencari makan. Dan kita sudah menyiapkan makanannya di situ. Bisa dipahami Pak Nyi? Oke, saya rasa seperti itu. Bapak. Terus ini sampai tanam ya. Pak, kelanjutan misalnya itu untuk tanam pertama. Iya. Terus kelanjutan tanam kedua persiapannya juga sama atau bisa ada yang dikurangi unsurnya? Pak, boleh potong sebentar. Iya. Tadi sudah disampaikan masalah untuk pupuk dasarnya. Bisa SP36, Vertipos atau Saprodap tadi nggih. Mungkin kendala kami di sini, saya pribadi sih SP36. Untuk produk Saprodap Pak Tani nggih, Mas. Saprodap dari Saprotan nggih, Pak. Mungkin saya agak nyari agak susah di sini, agak nyari saya susah. Gitu kan. Mungkin saya opsi yang pertama SP36. Kalau menyuwun sebelum masuk ke tanam yang masih pupuk dasar, saya minta perbandingan dari lahan berapa, butuh pupuk berapa ya. Komposisi untuk saya ya gampang 1000 meter nih. Nah itu minta tolong dikasih perbandingannya kita aplikasikan di tanam. Mohon maaf saya potong sebentar. Tanam dulu. Standarnya, saya ngasih standarnya, tapi ini bisa berubah-ubah ya. Standarnya SP36 aja. Soalnya nanti Saprodap itu enggak J, maksudnya maksud saya ukuran J. Takaran. Standarnya dari benih 1 kilo itu pupuk 1 kilo. Oke, sekarang saya jelaskan. dasar. Pupuk dasar. Enggak, keseluruhan nanti. Total. Nanti gini. Saya jelaskan. Kalau kita nanam kita bilang 1 kintal ya. Berarti kita beli pupuk itu N, P, dan K itu sebanyak 1 kintal. Kita bagi 35 katakan 35 kilonan ya. N-nya 35, P-nya 35, K-nya 35. Kalau pupuk dasarnya itu sampai terserah. Sampai itu kalau pakai 10 kilo, berarti sisa P-nya sampai tinggal 25 kilo. 25 kilo. Ya, seperti itu. Terus standarnya gini. Standar pola pemupukan standarnya, tapi bisa berubah-ubah sesuai kondisi tanaman. Jadi ini bukan patokan, ini standarnya. Pola pemupukan itu pupuk susulan pertama, ini kan setelah dasaran tadi ya. Setelah kita kasih dasaran, katakan kita kasih dasaran SP36 dari benih 1 kintal. Olahan perbandingan dasarannya. Iya, nanti tak teruskan ya. Jadi pupuk 1 kintal, benih 1 kintal, pupuk 1 kintal. Polanya itu pupuk dasaran pertama itu 3, 2, 1. 3N, 2P, 1K.
Untuk susulan pertama. Untuk susulan kedua 2N 3P 1K. K tetap ikut. Tujuannya K ini tetap ikut di 1 dan 2 untuk menjaga ketahanan dari tanaman itu sendiri biar tidak gampang terserang penyakit. Dia sebagai penyeimbang. Untuk lanjutan pupuk susulan ketiga 1, 2, 3 1N 2P 3K. Kenapa pupuk susulan ketiga kita tinggikan K? Karena pupuk susulan ketiga kita sudah masuk ke pengumbian. Pupuk kedua kenapa kita tinggikan fosfatnya? Karena kita masuk ke generatif. Pertama kenapa N-nya yang tinggi? Karena vegetatif, masa pertumbuhan. Jadi itu standarnya. Dan itu bisa berubah sesuai kondisi tanaman. Maksud saya sesuai kondisi tanaman, jika pemupukan kedua itu kondisinya musim kemarau, kita tetap akan tinggikan N-nya karena kita tidak dapat N gratis dari air hujan. Jadi kondisional, itu cuma standarnya seperti itu. Jadi pertanyaan Mas tadi, berapa saya kasih berapa? Ukuran benihnya sampean berapa? Katakan 1 kintal, pupuknya sampean persediaan 1 kintal. Kalau sampean mau pakai 20 kilo, berarti sisa pene sampean tinggal 15 kilo tadi. Yang 15 kilo itu berarti untuk susulan pertama, kedua, ketiga. Kalau dasarnya pakai N dan P, ya N dan P-nya dikurangi waktu susulan pertama, kedua, dan ketiga. Tapi saya rasa kalau tanah di sini katanya bisa mencapai tonase 1/20, tidak usah pakai dasaran, bagus. Terlebih saya tahu kualitas benih dari Mas Hendy ini. Jadi sekali tumbuh dia sudah anakannya sudah akan banyak karena masa simpannya benar-benar sudah terpenuhi, sudah target bisa ditanam. Hati-hati, tanam pakai benih yang masih muda itu hati-hati karena dia akan rentan terserang penyakit. Jadi harus benar-benar tahu masa simpannya itu berapa, itu wajib. Terus varietasnya apa juga harus tahu. Jadi kalau varietas Bauchi sampai HSP-nya sampai 5 bulan ya habis ini. Habis Mas ya. Bakal kopong. Tapi naik Thailand bisa mencapai, saya pernah nanam itu sampai 7 bulan. Mas Hendy ini 8 bulan pernah ya Mas ya. Sampai masa simpan 8 bulan baru ditanam. 10 bulan kalau tajuk masih kuat. Kalau Bima Brebes sama Bauchi itu hampir sama. Lebih kuat Bima Brebes 90 Mas ya. 90 hari sudah bisa ditanam. Kalau Bauchi 75 hari sudah siap tanam. Jadi kalau beli benih Bauchi terus sampai simpan sampai 5 bulan, sampai tidak jadi tanam. Kopong. Tinggal sudah ya. Jadi varietas, ngerti varietas juga penting. Nanti kelanjutannya soal obat, petani bawang merah ke depannya tidak wajib ngerti merek, tapi wajib ngerti bahan aktif. Jadi tidak perlu ngerti merek, tidak perlu. Wajib ngerti bahan aktif. Karena petani bawang merah saya rasa setingkat lebih tinggi dari petani padi harusnya. Jadi ngertinya bahan aktif, bukan merek. Merek kan banyak. Asal ngerti bahan aktif, nanti mereknya beli apa saja bebas. Oke? Masih ada yang ditanyakan Mas? Masalah pemupukan Pak, tanya kalau musim kemarau ini kan mendekati musim kemarau, kalau ditambah apa itu urea itu gimana? Ada pengaruhnya enggak? Saya rasa kalau masih dalam kondisi pemula sedikit dihindari Pak. Tapi jangan dulu ya. Ya, bukan tidak diperbolehkan. Nanti kalau benar-benar cuaca sudah benar-benar kemarau, bebas mau pakai urea digetol, ponsel digetol silahkan. Khawatirnya nanti ada tiba-tiba cuaca kan tidak menentu. Sampai habis pupuk urea, nanti tanaman terlalu figur, ada hujan 3 hari 3 malam. Katakan seperti itu. Boleh. Tanah akan lembab di atas rata-rata, di atas 27. Nanti akan gampang terserang jamur. Jamur paling suka di tanah yang lembab.
Emang pagi sore atau diseling berapa hari sekali atau lihat kondisi kelembapan? Lihat kondisi kelembapan. Kalau saya sih penyiraman karena di sana rata-rata petani sudah lama dan sedikit agak milenial, kita pakai sprinkle. Seperti itu. Masih manual Pak, manual. Manual kalau manual gini, selama tanah itu netral, bebas. Katakan gini, kalau kita masih dalam kondisi habis tanam, siram bisa pagi dan sore. Kalau sore hujan berarti pagi ya sudah usah siram lah. Kalau tidak ada hujan 3 hari kita siram sampai benar-benar tumbuh. Kalau sudah tumbuh kita kurangi, selang 1 hari kita siram. Tapi harus lihat kondisi tanahnya. Ojo biak-biok nek di area Nganjuk tidak apa-apa, bebas. Beda lahan di sana itu beda. Makanya besok insya Allah saya akan cek lahan, pengen lihat kualitas tanahnya di sini itu seperti apa. Kata Pak Haji tadi, tanah di sini bagus rata-rata pH 6. Berarti ya tidak ada masalah di tanah Pak Haji ya. Pak Hajinya itu. Pak Hajinya ini. Jadi gini, Ya. maaf Pak, sedikit saya bukan biasa bertani tapi ngerti bertani dulu juga pernah nyangkul, tapi waktu masih kecil kami pun betul maju. Kebetulan saya sekolahnya ya di pertanian, saya jadi dosen 12 tahun, dosen pertanian, jadi agak ngerti kalau proses pembentukan tanah di sini. Pada dasarnya untuk wilayah pegunungan Seribu Selatan itu jenis tanahnya adalah tanah, kalau dikenal tanah regosol, tanah hitam, tanah bahan dasar kapur hitam. Sebetulnya kalau dari segi pH itu tidak seberapa masalah, biasanya netral ke atas atau netral lebih ke arah 7 lebih lah. Cuman karena di sini terlalu tua tanahnya untuk bertani, khususnya padi, satu. Kedua, padinya itu tidak pernah berhenti, setahun itu ya 3 kali hampir. Nah itu yang merubah di situ. Makanya kalau dari dasar tanahnya sebetulnya sudah netral, tapi karena berpuluh tahun itu, apalagi semenjak Waduk Wonogiri itu pada sekitar tahun 80-an sampai sekarang itu 30 tahun itu tanah itu selalu terendam air, artinya karena untuk tanam padi, sehingga memang dari situ residu zat besinya tentu akan naik. Betul. Residu zat besinya naik sehingga pH-nya akan cenderung asam. Cuman saya tidak ngerti persis ketika dicek di lapangan itu berapa yang sudah ngecek pinter Pak. Ada yang 6, yang 7, yang 5,5. Nah, berarti itu residu besinya sudah terlalu tinggi. Karena efek dari padi pari pantun mau. Betul, karena efek terlalu lama. Kemudian pemakaian pestisida yang ya serampangan. Kalau saya bilang serampangan, petani itu aneh ular sitok itu bingung kena semprot. Betul, ada sumbernya, misalnya itu langsung semprot kabeh Pak. Dan semprotnya itu racunnya luar biasa. Mikroba tanah itu pasti mati, saya jamin mati. Kadang-kadang dulu ada kodok, kebelut mati, tapi sekarang mungkin enggak. Kemudian dulu beberapa waktu yang lalu itu marak penggunaan karbofuran yang kabur, kurandan itu jelas tanah tetap mati. Kemudian tadi Pak, kalau memang itu di sekitar 5,5-6, kalau 5,5 sampai 6, kalau memang tadi pH untuk bawang merah itu sekitar 6,5 ke atas atau 7 misalnya, memang perlu kapur. Kapur itu macam-macam sumbernya, tidak hanya dolomit. Dolomit itu Ca dan Mg, kalsium magnesium. Kapur itu penjenengan bisa pakai kapur, ya itu kapur yang digiling. Betul. Kalau memang ini pakai CaCO3 juga nggak apa-apa, bisa. CaCO3 ini kan loh, gamping itu loh Pak, gamping itu bisa juga. Cuman masalahnya jumlah tonasenya kan perlu kita hitung dulu. Ada CaCO3-nya berapa, pH-nya mau kita naikkan berapa, itu kan ada hitungannya. Kemudian mengenai pupuk, sekarang ini ratusan merek pupuk, 95% itu palsu. Yang 5 itu asli. Yang asli itu pupuk Kaltim,
pupuk Kujang, Petrokimia Gresik, Usri itu yang asli. Kalau yang lain itu Pak, sudahlah, nggak usah percaya lah. Kenapa? Karena memang dia nyampurnya dari situ juga. Jadi ada penurunan kadar kandungan unsur hara. Nggak usah jauh-jauh. Pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi itu kata orang pabrik. Itu yang non subsidi itu diturunkan memang kadarnya. Jadi kalau N46 dia tidak bikin 46. BPJS umum. Nah, BPJS umum. nah sepanjang itulah obat generik dan obat bermerek. Semacam itu, tapi ini rahasia. Rahasia tapi jangan harus tahu. Soalnya kalau ini nanti dipublikasikan bisa menjadi ujaran kebencian. Ini yang repot. Sehingga Pak, kalau pakai pupuk sing merek sing genah-genah mawon ta. Cap daun itu nah pupuk Kaltim itu jelas. Pakai itu. Kan sekarang beredar, Poska ada. Poska bukan Konsa. Poska enten. Terus apa itu? SP3. Bukan SP itu SP.36 itu sapi perah ternyata. Langsung loh ya. Saya sempat berantem dengan para distributor yang menyalurkan itu. Sampai mau bunuh petani. Saya minta nomor WA sampai berani nggak? Saya mau lapor polisi sampai sudah ditangkap. Kejadian di Wonogiri sudah ditangkap itu Poska. Poska. N-nya nggak ada. Poska. Memang di situ dia bilangnya itu pupuk pembenah tanah. Kalau pembenah tanah itu bukan pupuk. Ini yang perlu kita tahu gitu. Pembenah tanah, pupuk Pak. Pembenah tanah itu artinya memperbaiki kondisi tanah. Apa yang diperbaiki? pH-nya. Kemudian kandungan unsur hara mikro. Ca, Mg, S dan sebagainya. Ini yang dikatakan pembenah tanah. Nah, bagaimana pembenah tanah? Tadi sudah dibilang kita pakai pupuk organik. Telat nih gua. Jadi kula Asif kalih rencang iki Mas Aziz. Jadi kula saking CV Bakti Nusantara Pak, produk perusahaan lokal saking Solo, dan insya Allah pun bergerak di bidang probiotik kirang luwih dari 2011 Pak. Alhamdulillah ya berkembang. Jadi sudah se-Indonesia insya Allah agen-agen atau petugas resmi dari kantor insya Allah sudah ada. Terus kalih Mas Kadionto pun dangu pun dangu tepang ya Mas Putut pun dangu. Ya, teng mriki nggih namung ngenalaken produk ya Pak. Kok menawi dereng kenal Pak. Namanya M21 kalih Biotogro. Pun do ngagem dereng Pak. Dereng nggih. Kula pun Mas. Pun ya. Nggih enten sing pun ageng dereng. Dadi kula kenalken M21 niku tinggi pembenah tanah ada 6 bakteri M21 niku. Itu bakterine Trichoderma wonten, terus pengurai fosfate wonten, penambat N nggih wonten, lakto untuk apa? Antagonisnya jamur nggih wonten. Jadi insyaallah tanah lebih netral, pH lebih stabil. Terus untuk penguraian fosfat lebih maksimal. Jadi penyerapannya lebih maksimal. Yang nyata iki nggih. Insyaallah Pak Mas Wahyu pun ngagum. Ya. Untuk bawang merah insyaallah pun nasional lah. Biotogro kalau udah satu, insyaallah pun do kenal ya. Nah ini niki mungkin insyaallah sang mriki disediakake Mas Wahyu nggih. Kali Mas Jadiko. Nggih M21 kali Biotogro iki. Jadi untuk pengolahan niki saged disaranke pas pemupukan sampai pas pemupukan dasar. Terus habis tanam juga saged, habis tanam disaranke obat rumput, cuma tidak kita sarankan sebenarnya, tapi bisa disarankan obat rumput gul ini Pak. Tapi yang paling bagus itu saat derengnya tanam seminggu sebelum tanam itu disemprot. Ini dosisnya mungkin 1 botol ini tinggi gangsal tangki Pak, kinten-kinten 200 ml. 200
200 ml nggih. Itu disemprot nggih 1 tangki. Niku kinten-kinten nggih 1000 meter cekap 1 botol. 1000 meter. Tapi tergantung tingkat kesuburan Pak. Ya. Semakin napa jenenge diumpami pun bawang merah pun bolak-balik ya. Pun ping 3 napa pun kalih niku saged di dosis juga. Ngoten. Jadi sekeco yang niki insyaallah masuk di sebelum tanam nggih langkung sae, setelah tanam nggih saged. Jadi habis tanam H+1 napa habis tanam sore pagi misalkan sore langsung nyemprot nggih saged. Insyaallah mboten enten efek mboten kaya mboten racun ya Pak ini organik. Nah terus mungkin ngoten riyen nggih Mas Katianto nggih. Nggih. Soal analog dasarane M21 ngagem. Mungkin ditutup tinggi lanjutane. Nggih saking kula ngoten. Matur suwun. Nggih. Galengan itu Nggih. supaya matinya itu agak lama. Soalnya kan kalau sementara pakai obat sekarang itu mati tumbuh lagi. Nggih. Iki nggih namung pengalaman nggih. Ilmune niku nggih yen kula boten sekolah boten kalih Mas Putut niku pun sarjana pertanian. yen pengalaman kula dadi jenenge yen pas siram nika nggih Pak. Siram nika jenengan yen enten rumput dicabut mawon dadi boten sampai termasuknya rumput keras Pak. Biasanya rumput keras itu untuk membunuhnya supaya itu tumbuhnya lama itu pakai obat apa gitu? Sudah ada tanamannya atau belum? Yen kula ngangge rompas. Nggih. Anu banget. Pas niku narik-narik. Ya, ngangge rompas lho. Iki maksudnya bedengan apa pematang? Pematang. Galengan. Oh, galengan. Bisa pakai sistemik. Bisa yang pakai sistemik. Sistemik. Nggih. Pakai sistemik bisa Contoh merek Pak. rondap. Terus oang. Produk nggih gampang. Niki mboten bedengan lho, Nggih. Galengan. Galengan apa bedengan? Galengan, mboten bedengan. Maksudnya niki galengan lho, mboten ditanami mboten. Galengan. Nggih nek kali galengan ya apa dikatone lah bedengan. Ya anu mawon nggih. Yen Mulai ngene biasa kula sing kula alami nggih, kula ngginake rompas. Niku luwih murah saking rondap. Tur aman pengen Pak. Aman teng tanaman lain. Rompas nggih Mas Payu kapan-kapan yen aku mengke lo kirimian nggih. Enten anu kathah rompas. Wabarakatuh. Bahasa Jawa mawon. Nalke nami kula Hendi saking Nganjuk, khusus penangkar bibit Thailand Nganjuk. Jadi tanaman kula nggih khususnya damel bibit. Istilahnya napa nggih? Kula jelaske masalah napa niku tanaman kula mboten sami kalih tanaman-tanaman dari daerah lain. Maksudnya untuk sayur khususnya. Tentang perawatan, pemupukan, masalah jarak tanam pun nggih pun beda. Untuk masalah bibit jenengan jarak tanamnya 15 kula 13,8 jarak tanamnya sampun spesial buat beli. Nggih pokoke spesiale damel bibit. Untuk bibit khususnya Thailand masa penyimpanan niku minimal 4 bulan minimal. Kalau untuk daerah Brebes dan lain-lain mungkin cuman
2 bulan maksimal 3 bulan mungkin sudah mentok. Tapi kalau untuk Thailand sendiri minimal 4 bulan sampai 1 tahun bisa ditanam. Masa penyimpanannya lebih lama untuk Thailand sendiri. Tentang bibit, kalau kados ngonten mawon mungkin enten sing badhe ditangketaken saking bibit. Jenengan kan untuk yang siap tanam. Menyediakan askim mboten jenengan? Sebenarnya kula anjurne nek misale tumbas bibit niku sing siap mawon. Soalnya ngeten. Ya cukup. Untuk air 5 jam kurang Mas kalau bawang merah. enggak gini saya mau tanya airnya enggak. Secara praktek aja Mas. Praktek dulu aja. Nah, Teori dulu saya sih, aja. kalau sudah di pekarangan kan dibuat hiburan pakai sprinkle aja. Malah asik ya. Asik. Enak itu. Sprinkle Pak. Oh itu. Ya, sepakat Itu sprinkle. enak. Sama nyalakan nanti kita duduk berdua di situ sambil rokok. Gimana? Penyuluh.